Nah, jadi kalau kita pemilihan instrumen itu harus mempertimbangkan akurasinya, kayak berapa dekat hasil ukurnya atau dengan nilainya gitu. Kemudian resolusinya atau perubahan terkecil atau yang bisa dideteksi. Kemudian ada sensitivitas atau perubahan keluaran per bulan, perubahan inputnya. Kemudian ada biaya, ada biaya, jadi kalau instrumen dengan performa yang lebih tinggi itu pasti biayanya mahal, teman-teman. Jadi kalau jadi beli itu sesuai kebutuhan. Kemudian evaluasinya, kemudian jangan memilih instrumen yang spesifikasi tinggi dari yang kita butuhkan. Jadi kita membeli instrumen itu juga harus sesuai kebutuhannya itu. Kemudian aplikasi sistem pengukuran itu ada 3. Yang pertama ada perdagangan. Kita kan dulu dari zaman dulu udah pengukuran dipakai dengan perdagangan agar secara adil dan agar dapat adil ya teman-teman. Biar adil dalam perdagangan barter. Contoh perdagangan ini gunakan untuk massa, meteran, panjang ya, dan volume. Yang kedua ada monitoring. Jadi kita monitoring itu untuk dapat mengambil keputusan. Contohnya seperti orang melihat barometer untuk memutuskan bahwa payang atau tidak, atau sensor suhu dan tekanan untuk memantau proses kimia. Kemudian adalah sistem kendali otomatis atau kontrol otomatis. Jadi sistem ini sangat bergantung, kualitas kontrolnya sangat bergantung tuh pada kualitas pengukuran gitu teman-teman. Jadi di bab 1 ini pengukuran itu adalah fondasi penting dalam sains dan industri dan kehidupan sehari-hari. Sistem pengukuran harus didesain sesuai dengan kebutuhan dengan memilih instrumen yang tepat. Jadi gitu ya teman-teman, di bab 1 itu menjadi fondasi yang penting dalam sains industri dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu ini ya, sebentar. Instrumen, tipe-tipe instrumen dan karakteristik. Jadi yang pertama itu ada jenis-jenis instrumen. Yang pertama ada instrumen aktif dan pasif, ada instrumen tipe nol dan defleksi, instrumen analog dan digital. Ada 3 ya teman-teman. Pertama ada instrumen aktif dan pasif.
Instrumen pasif itu adalah instrumen yang outputnya dihasilkan sepenuhnya oleh variabel yang diukur tanpa input daya eksternal. Contoh klasiknya adalah pengukur tekanan sederhana dengan pointer. Di mana energi untuk menggerakkan pointer berasal dari sepenuhnya dari perubahan tekanan yang diukur. Kemudian ada instrumen aktif. Dia sebaliknya, dia menggunakan energi eksternal dan variabelnya yang diukur hanya memodulasi besarnya sinyal output. Contohnya adalah indikator level tangki bahan bakar tipe pelampung yang menggunakan pelampung untuk menggerakkan dengan potensiometernya. Jadi kalau di motor itu kan ada untuk alat pengukur tangki ya untuk bahan bakar, udah full atau sudah mau habis bahan bakarnya gitu teman-teman. Instrumen aktif umumnya memungkinkan resolusi pengukuran yang lebih tinggi dan lebih banyak kontrol atas sensitivitas, tetapi konstruksinya lebih kompleks dan lebih mahal daripada instrumen pasif. Jadi kalau aktif dan pasif itu, aktif itu butuh sumber energi eksternal, sedangkan pasif itu tidak, gitu teman-teman. Baru yang kedua itu ada instrumen tipe null dan tipe defleksi. Instrumen tipe defleksi itu menampilkan nilai yang diukur dalam hal jumlah gerakan pointer terhadap skala. Contohnya adalah pengukuran tekanan analog. Baru yang kedua ada instrumen tipe null. Ini memerlukan penyesuaian hingga mencapai titik nol atau nol. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai bobot yang diperlukan untuk mencapai titik nolnya. Jadi seperti pada mengukur tekanan bobot mati atau dead weight goods. Instrumen tipe nol ini umumnya lebih akurat daripada tipe defleksi karena akurasinya itu bergantung pada kalibrasi bobot standar yang lebih mudah daripada kalibrasi pegas nonlinear yang diperlukan dalam instrumen defleksi. Namun instrumen tipe nol ini dia lebih rumit dan memakan waktu untuk digunakan, menjadikannya lebih cocok untuk tugas kalibrasi daripada pengukuran rutin. Jadi kayak instrumen tipe defleksi ini dia lebih cocok dia digunakan untuk pengukuran rutin daripada yang tipe nol. Dia tidak cocok karena dia lebih rumit dan memakan waktu untuk dia digunakan. Kalau null dan tipe deflection atau tipe null dan tipe deflection, null itu butuh keseimbangan yang lebih akurat, sedangkan deflection lebih praktis dia gitu aja, lebih praktis. Kemudian instrumen analog dan digital. Instrumen analog tuh memiliki output yang bervariasi secara kontinu.
yang dapat mengambil jumlah nilai tak terbatas dalam rentang pengukurannya. Jadi dia bisa mengambil nilai nggak terbatas. Pengukurnya tekanan analog adalah contohnya di mana pointer bergerak mulus. Jadi pengukur tekanannya contohnya adalah di mana pointer itu bergerak dengan mulus gitu. Kemudian ada instrumen digital. Memiliki output yang bervariasi dalam langkah-langkah diskrit dan hanya dapat memiliki sejumlah nilai terbatas. Atau ref counter adalah contohnya yang hanya dapat menghitung revolusi penuh. Instrumen digital sangat penting untuk integrasi dalam sistem digital tanpa memerlukan konverter analog ke digital. Jadi nggak perlu dia ke konverter analog ke digital lagi. Jadi yang bisa membuat lebih mahal dan memakan waktu. Analog itu output continue dan discrete. Oke. Tadi untuk contoh dari instrumen analog tuh bisa jarum pada manometer, termometer analog. Itu kalau contoh untuk yang digital seperti multimeter digital, sensor digital. Kelebihannya dia sih untuk yang analog tuh sederhana tapi real time. Tapi kekurangannya tuh rawan kesalahan aja, kurang akurat gitu. Kalau yang digital dia langsung bisa mudah dibaca, langsung dihubungkan ke komputer. Itu sih kekurangannya, perlu konversi aja sih A atau D bila inputnya asli analog. Kemudian ada instrumen indikator dan output sinyal. Kalau indikasi hanya menampilkan nilai, contohnya termometer, timbangan. Kalau output sinyal menghasilkan sinyal seperti listrik, optik. Untuk proses atau rekamnya sering dipakai dalam sistem kendali otomatis. Kemudian ada sistem indikator. Ini yang untuk indikator itu butuh pembacaan manusia, sedangkan sinyal output itu bisa untuk kontrol otomatis, dia langsung terbaca gitu teman-teman. Kemudian ada instrumen smart dan non smart. Kalau yang non smart itu instrumen konvensional tanpa proses digital dia. Kemudian yang untuk yang smart menggunakan microprocessor, bisa melakukan kompensasi error, self calibration dan komunikasi digital. Ini biasanya banyak digunakan di industri modern. Untuk smart dan non smart ini adalah instrumen dengan microprocessor dan atau tradisional dia. Sekarang kita masuk ke karakteristik static instrumen. Karakteristik statis mendefinisikan kinerja instrumen dalam kondisi stabil ketika output telah mencapai pembacaan konstan. Pertama itu adalah ada akurasi dan ketidakakuratan.
Akurasi itu untuk mengukur seberapa dekat pembacaan instrumen dengan nilai yang benar. Namun produsen lebih sering mengutip ketidakakuran atau inkarasi atau ketidakpastian pengukuran. Kemudian ada presisi, repetibilitas, dan reproducibilitas. Presisi itulah untuk mendeskripsikan derajat kebebasan suatu instrumen dari kesalahan acak. Instrumen presisi tinggi akan menunjukkan sebaran pembacaan yang sangat kecil saat mengukur kuantitas yang sama berulang kali. Pentingnya untuk membedakan presisi dari akurasi. Instrumen ini bisa sangat presisi atau konsisten tapi tidak akurat atau salah. Kemudian ada akurasi itu seberapa dekat lah dengan nilai yang sebenarnya. Kalau presisi itu seberapa konsisten hasil pengukurannya, itu teman-teman. Kemudian ada reproduksibilitas adalah kedekatan pembacaan output untuk input yang sama, tetapi ketika kondisi pengukuran berubah, misalnya metode, operator atau waktu, kedua istilah ini untuk mengukur sebaran pembacaan output untuk input yang sama dengan perbedaannya terletak pada variasi kondisi pengukurannya. Jadi kayak seberapa konsisten dari hasil pengukurannya gitu teman-teman. Kemudian sini ada toleransi, ambang batas, dan resolusi. Yang pertama ada toleransi untuk mendefinisikan kesalahan maksimum yang diizinkan dalam suatu nilai dan sering digunakan dalam konteks manufaktur. Jadi selama nilainya masih di bawah ambang batas itu masih aman ya teman-teman. Kemudian ada ambang batas. Ambang batas atau threshold adalah tingkat input minimum yang harus dicapai sebelum output instrumen dapat mendeteksi perubahan. Itu adalah nilai minimum input agar instrumennya itu mulai merespon. Itu. Kemudian ada resolusi, adalah perubahan input terkecil yang menghasilkan perubahan yang dapat diamati dalam output instrumen. Jadi perubahan terkecil yang masih bisa dideteksi gitu. Kemudian ada linearitas dan sensitivitas pengukuran. Linearitas adalah karakteristik yang digunakan di mana output instrumen berbanding lurus dengan kuantitas yang diukur. Atau non-linearitas didefinisikan sebagai penyimpangan maksimum dari kurva karakteristik ideal. Jadi kesebandingan keluaran dengan input ya. Kemudian ada sensitivitas pengukuran, adalah ukuran perubahan output yang terjadi untuk perubahan input tertentu. Ini adalah kemiringan kurva. Yaitu seberapa besar perubahan keluarnya terhadap perubahan input gitu teman-teman.
Kemudian ada histeresis dan ruang mati. Histeresis ini adalah fenomena di mana kurva output untuk input yang meningkatnya tidak bertepatan dengan kurva untuk input yang menurun. Ini sering terjadi pada instrumen dengan komponen pegas atau tunduk pada gaya gesekan. Jadi perbedaan keluaran saat input naik dan saat turun. Kemudian ada ruang mati, ini adalah rentang nilai input yang dimana tidak ada perubahan output. Setiap instrumen yang menunjukkan histeresis juga memiliki ruang mati. Jadi rentang input yang tidak menimbulkan perubahan keluaran dia. Gitu teman-teman. Oke, kemudian ada karakteristik dinamis dan respon instrumen. Sini ada instrumen order 0. Ini adalah instrumen yang outputnya merespon secara instan terhadap perubahan input. Hubungannya antara input Q1 dan output Q0 adalah proporsional langsung ke Q0 sama dengan KI, di mana K-nya adalah sensitivitas instrumen. Kemudian ada instrumen order pertama. Instrumen ini tidak merespon secara instan terhadap perubahan input, tetapi mendeteksi nilai akhir secara eksponensial. Responnya dicirikan oleh konstanta waktu atau T, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk output mencapai 63% dari nilai akhir. Termokouple adalah contoh utamanya. Ketika termokouple dicelupkan ke dalam air mendidih, output tegangan tidak langsung melonjak ke 100 derajat, sebaliknya ia mendeteksi nilai itu secara bertahap. Sebuah contoh yang jelas adalah termometer order pertama di balon yang naik. Karena konstanta waktu 15 detik, termometer akan selalu melaporkan suhu yang lebih tinggi dari suhu sebenarnya atau lagging. Kemudian ada instrumen order kedua. Itu respon order kedua dicirikan oleh 3 parameter. Pertama, sensitivitas statis atau K, atau frekuensi alami yang dialami teredam atau W, dan rasio peredaman atau damping ratio. Nilainya sangat menentukan perilaku respon. Jadi kalau zero order itu outputnya instan, contohnya potentiometer. First order respon eksponensial, ada time constant, contohnya termokouple. Dan second order itu bisa terjadi osilasi sebelum stabil. Oke, kemudian ada kalibrasi. Kalibrasi itu sangat penting ya, untuk diperlukan untuk menjamin keakuratan pengukuran. Kemudian kalibrasi itu juga mengacu pada standar internasional agar konsistensinya tetap terjaga. Gitu teman-teman. Jadi kalau bab 1 itu lebih ke kesimpulannya itu lebih ke konsep dasar atau desain sistem pengukuran, sedangkan bab 2 itu fokus pada instrumen dan karakteristik kinerjanya. Gitu teman-teman.
Jadi cukup sekian dari saya mereview buku apa tadi lupa, measurement and instrumentnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny Chandra Utapea. Saya dari TE Offering A. Di sini saya akan mereview buku dari Alan S. Morris, Reza Langaris, yang berjudul Measurement and Instrument. Oke, di sini saya akan mereview bukunya dari bab 1 dan bab 2 saja. Kita masuk ke bab 1. Pertama itu ada Fundamentals of Measurement System. Nah, dulu masa awal peradaban manusia sejak awal, pengukuran pertama kali diperlukan untuk mengukur pertukaran barang secara adil dalam perdagangan barter. Kemudian revolusi industri pada abad ke-19 itu memicu perkembangan pesat di instrumen dan teknik pengukuran baru untuk memenuhi kebutuhan produksi dan terindustrialisasi. Kemudian sejak pertengahan abad ke-20, pertumbuhan teknologi itu sangat cepat, yang terutama dalam bidang elektronik dan komputer, telah menciptakan tuntunan yang lebih besar bagi instrumen dan teknik pengukuran yang inovatif dan presisi. Perkembangan ini mendorong produsen instrumen untuk terus berupaya membuat instrumen yang tidak hanya akurat tetapi juga terjangkau secara ekonomis. Ini sebuah tantangan menjadi fokus dalam penelitian dan perkembangan. Dulu sistem pengukuran itu telah berevolusi dari metode yang tidak presisi menjadi standar yang sangat akurat. Pada awalnya, unit pengukuran seringkali didasarkan ada anggota tubuh seperti tangan atau kaki. Jadi zaman dahulu itu pengukuran itu masih menggunakan tangan atau kaki. Belum ditemukannya pengukuran yang akurat, yang tentu saja ini bervariasi dari satu orang ke orang lain. Ya, mulai dari setiap orang berbeda-beda ukuran, baik pengukuran tangan dan pengukuran kakinya, sehingga itu membuat ketidakakuratan. Sering berjalannya waktu, terjadi pergerakan progresif menuju unit pengukuran yang didefinisikan secara tepat. Sebagai contoh, satuan panjang atau meter. Awalnya ini didefinisikan sebagai 10 juta kali kuadran polar bumi, kemudian diperbarui beberapa kali hingga definisi modernnya yang didasarkan pada kecepatan cahaya. Di masa lalu, beberapa sistem satuan paralel muncul di berbagai negara untuk mengukur variabel fisik yang sama seperti sistem imperial atau yard,
kaki, inci. Dalam sistem metrik dan sistem metrik, meter, sentimeter, milimeter. Sistem metrik dengan basis perkalian 10, contohnya 10 meter atau 10 cm dan 10 mm. Sistem metrik dengan basis perkalian 10 ini jauh lebih mudah digunakan daripada sistem temporal yang menggunakan perkalian yang beragam dan rumit. Itu teman. Misalnya itu 12 inci dalam 3 kaki, dalam 1 kaki, atau 3 kaki dalam 1 yard. Untuk mengatasi kebingungan pada dulu disebabkan karena beragamnya sistem ini, sebuah standar internasional yang disepakati oleh dikenal dengan sistem satuan internasional telah didefinisikan, yaitu dengan yang pertama ada panjang itu seperti unit standarnya meter, ada massa atau kilogram, waktu ada detik, kemudian second ya teman-teman, atau kemudian arus listrik ampere atau simbolnya A, suhu Kelvin atau simbolnya K, kemudian intensitas cahaya atau kandela simbolnya CD, kemudian zat simbolnya mol. Kemudian ada unit fundamental tambahan seperti sudut bidang atau radian atau simbolnya rad. Sudut padat atau setradian atau SR. Desain sistem pengukuran teman-teman, kita ada masuk desain sistem pengukuran. Yang pertama itu ada sensor Premier. Sensor Premier adalah elemen pertama dalam setiap sistem pengukuran. Fungsinya adalah untuk menangkap variabel terukur atau measuran dan menghasilkan output yang berfungsi yang merupakan fungsi dari variabel tersebut. Contohnya termasuk termometer, termokouple, dan strain gauge. Dalam beberapa kasus sederhana seperti termometer air raksa, sensor primer juga merupakan sistem pengukuran yang lengkap. Jadi sensor primer itu untuk mendeteksi besaran fisik ya teman-teman, misalnya kayak tadi termokouple dan strain gauge itu. Kemudian ada sensor sekunder. Sensor sekunder atau secondary sensor digunakan jika karakteristik sensor primer dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi dia sensor primernya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sensor sekunder mengukur kondisi lingkungan seperti suhu atau tekanan dan memungkinkan koreksi yang sesuai untuk diterapkan pada output sensor primer. Sensor cerdas seringkali melakukan koreksi ini secara otomatis. Jadi sensor sekunder itu untuk mengkoreksi pengaruhnya lingkungan. Kemudian ada elemen konversi atau konversi elemen. Diperlukan ketika output sensor primer dalam bentuk yang tidak praktis dan perlu dikonversi dalam bentuk yang lebih mudah digunakan. Contohnya sirkuit jembatan yang mengubah perubahan resistansi dan strain gauge menjadi perubahan tegangan yang dapat diukur. Ketika sensor primer dan elemen konversi digabungkan, kondisi dikenal dengan transducer. Jadi elemen konversi itu untuk mengubah sinyal ke bentuk lain, misalnya resistansi ke tegangan.
Kemudian ada pemrosesan sinyal atau sinyal processing. Elemen ini meningkatkan kualitas sinyal output. Amplifier elektronik adalah jenis pemroses sinyal yang sangat umum yang meningkatkan sensitivitas dan resolusi pengukuran, terutama untuk transducer dengan output rendah seperti thermocouple. Jenis pemroses sinyal lain termasuk filter yang menghilangkan noise. Jadi pengolahan pengolahan sinyal itu adalah untuk memperkuat atau memfilter sinyal gitu ya teman-teman. Kemudian ada transmisi sinyal. Diperlukan ketika titik pengamatan atau aplikasi output berada jauh dari sensor. Seperti sensor, transmisi sinyal dapat dilakukan melalui kabel tembaga atau dalam instalasi modern. Kabel serat optik yang tertahan pada noise listrik dan magnetik. Jadi transmisi sinyal itu untuk kabel dan serat optik ya. Kemudian ada transmisi sinyal diperlukan ketika titik pengamatan atau aplikasi outputnya berada jauh dari sensor. Tadi udah ya transmisi sinyal. Kemudian ada output teman-teman. Output atau display atau recording. Elemen terakhir ini menampilkan rekaman sinyal yang diukur. Bentuknya dapat bervariasi seperti unit tampilan visual atau perekam digital. Dalam sistem kontrol otomatis, elemen ini memungkinkan dihilangkan karena sinyal langsung dapat diumpankan ke sistem kontrol. Jadi sinyalnya langsung dapat dikirim ke sinyal kontrol gitu teman. Jadi kayak tampilan perekam atau dia langsung masuk ke sistem kontrol. Kemudian pemilihan instrumen mempertimbangkan seperti akurasi, resolusi, sensitivitas, biaya, lingkungan, keandalan, dan pemeliharaan.